Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bukti bahwa teman-teman sehat dan sebagai doa semoga kita senantiasa disehatkan, silakan teman-teman menuliskan kabar ya di kolom komentar. Baik, silahkan ditunggu untuk menuliskan kabar. Bapak merasa bangga karena kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita berdoa juga bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya silahkan disiapkan dulu catatannya agar poin-poin yang ada dalam tayangan video ini bisa kalian catat dengan baik. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan mengenai tasawuf, tarekat, dan perkembangannya secara ringkas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal kata dari tasawuf ya. Yang pertama as-sufah, yang kedua adalah suf atau bulu domba, yang ketiga sofi, dan yang keempat adalah sof. Jadi ini asal usul kata dari kata tasawuf. Jadi tasawuf ini mengacu pada 4 kata ini. Dan secara istilah bahwa yang namanya tasawuf adalah upaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dekat, ya hati kita harus bersih begitu ya. Tidak boleh ada kotoran-kotoran, tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada kebencian, dan tidak boleh ada hal-hal lain yang memang secara negatif tidak diperbolehkan ada pada dalam hati kita. Dan untuk melakukan itu atau untuk berada pada posisi kita dekat dengan Allah dan hati bersih, maka kita harus menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa kita tinggalkan dengan cara bertaubat dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kemudian kita mengisi hari-hari kita dengan amal yang baik. Para penonton yang dirahmati Allah, nah untuk tasawuf sendiri dalam satu literasi terdapat pengelompokan. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menekankan pada aspek pembinaan akhlak. Di dalamnya terkait dengan takholli, tahalli, dan tajalli. Yang berikutnya adalah tasawuf amali. Ini yang menekankan aspek amaliyah yang di dalam menyangkut syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan yang terakhir adalah tasawuf falsafi, yaitu terkait dengan adanya pemaduan unsur akliyah dalam tasawuf yang di dalamnya menyangkut terkait dengan hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Bagaimana penjelasannya ini secara rinci nanti akan dijelaskan pada bagian video yang lain. Nah, berikutnya teman-teman, terkait dengan periodisasi tasawuf, ini dalam satu literasi terdapat 4 periode. Periode pertama yaitu abad pertama dan kedua, periode ketiga abad ketiga dan keempat, periode ketiga yaitu abad kelima, dan periode periode keempat adalah abad ke-6 dan seterusnya. Nah, pada periode pertama atau pada abad pertama dan kedua, ini tasawuf
menunjukkan pada sisi di mana belum terbentuk dalam sebuah konsep yang mapan. Tasawuf pada saat itu baru secara hakikat dijalankan dalam bentuk bagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'in itu memberikan pandangan mengenai hakikat hidup, mengenai semangat beribadah, mengenai bagaimana pola hidup sederhana. Dalam perspektif ini adalah zuhud. Nah, pada masa ini tasawuf dimaknai sebagai sebuah jalan spiritual untuk dekat dengan Allah dalam perspektif individu. Nah, pada periode yang kedua atau pada abad ketiga dan keempat, tasawuf di sini sudah mulai menunjukkan cikal bakal tarekat, ya, dengan adanya berbagai macam pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya juga melahirkan ada pengelompokan lain selain yang tadi, yaitu terkait dengan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Ketika berbicara tasawuf akhlaki dan tasawuf amali, itu berbicara mengenai tasawuf sunni. Sementara berbicara mengenai tasawuf falsafi yang dalamnya ada hulul, ittihad dan wahdatul wujud, itu berbicara mengenai tasawuf falsafi. Dan pada abad keempat atau periode ketiga, tasawuf sunni sangat berkembang dan cikal bakal akan adanya tarekat di sini semakin menguat. Dan baru pada abad ke-6 atau periode keempat, di samping muncul kembali pemikiran atau pandangan mengenai tasawuf falsafi, juga muncul tarekat. Dan tarekat yang pertama muncul adalah tarekat Qadiriyah. Nah, apa itu tarekat dan bagaimana penjelasannya secara detail tentu nanti akan ada penjelasan secara bertahap. Namun dalam konteks yang bisa kita jelaskan bahwa yang namanya tarekat itu berasal dari kata torik yang memiliki arti jalan atau petunjuk jalan atau cara. Kemudian juga berarti metode, berarti mazhab, berarti keadaan, dan juga berarti tiang untuk tempat berteduh. Nah, ini secara bahasa. Namun secara istilah, tasawuf itu adalah satu metode khusus yang dipakai seorang salik atau penempuh jalan untuk bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan tertentu yang disebut sebagai maqamat. Nah, ini dalam perspektif individu. Nah, kemudian dalam perspektif yang lain, bahwa yang namanya tarekat itu adalah sebuah metode yang ditempuh oleh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan-tahapan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari definisi yang pertama dan kedua ini ada kemiripan makna, ya. Dan berikutnya tasawuf itu juga dimaknai sebagai memiliki dua makna. Yang pertama dipandang sebagai metode pengembangan akhlak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah organisasi dalam tanda petik yang di dalamnya ada gurunya, ada mursyidnya, ada syekhnya. Dan dalam organisasi tersebut ada semacam upacara, ada semacam zikir-zikir tertentu yang kemudian dilantunkan oleh anggotanya. Para penonton yang dirahmati Allah, nah, jika diuraikan secara luas bahwa yang namanya tarekat itu adalah memiliki berbagai macam karakteristik. Yang pertama ada tujuan, yang kedua caranya, yang ketiga komponennya, dan yang terakhir adalah jenisnya.
Untuk tujuan bahwa yang namanya tarekat itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menekan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dilakukan melalui proses diawali dengan baiat, bisa jadi ada wirid, ada zikir, dan ada doa. Dan setiap tarekat itu memiliki zikir dan doanya masing-masing. Kemudian komponen utama organisasi tersebut, tarekat tersebut adalah adanya guru, adanya murid, kemudian ada amalan atau zikir, dan kemudian ada aturan-aturan atau rule atau adab yang harus diikuti oleh kita sebagai seorang murid. Dan tarekat sendiri ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah tarekat yang dipandang sah, yaitu dinamakan tarekat mu'tabaroh, dan yang kedua tarekat yang dipandang tidak sah, begitu ya, atau yang disebut sebagai ghairu mu'tabaroh. Apa sih tarekat mu'tabaroh itu dan apa sih tarekat ghairu mu'tabaroh itu? Nanti kita akan bedah pada video yang lainnya ya. Nah, itu teman-teman ulasan sedikit mengenai konsep tasawuf, kemudian maknanya ya, dan kemudian pembabakannya atau pengelompokannya terlebih dahulu ya. Ada tasawuf ada tasawuf amali, ada akhlaki, dan kemudian juga ada tasawuf falsafi. Dan ini terkait dengan periodisasi tasawuf dalam satu literasi ya. Ini tidak menutup kemungkinan ada pembabakan lain atau periodisasi yang lainnya. Kemudian ini terkait dengan konsep tarekat begitu ya, yang ada dalam agama Islam. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, bahwa di setiap generasi itu selalu ada konteks dan selalu ada upaya. Konteks di sini adalah konteks orang-orang yang meninggalkan aspek spiritual, dan upaya di sini adalah bagaimana ada sekelompok orang yang mengingatkan akan pentingnya spiritualitas dalam diri kita. Nah, mengambil hikmah dari setiap perjalanan waktu yang ada, layak bagi kita nampaknya untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam tasawuf, makomat-makomat yang ada dalam tasawuf. Apakah kita mau menjadi satu organisasi, anggota organisasi tarekat tertentu, atau bisa jadi kita secara mandiri, tapi sebaiknya kita bertarekat untuk mengamalkan aspek-aspek tasawuf dalam diri kita. Minimalnya, pertama, kita meniati segala sesuatu dengan karena Allah. Yang kedua, prosesnya sesuai syariat. Kita mengupayakan untuk tidak berbuat dosa. Kalau kadung berbuat dosa, kita bertaubat. Kita mengisi ucapan kita, pikiran kita, dan hati kita dengan hal-hal baik. Dan agar itu terjadi, kita berada pada satu kondisi istiqomah yang senantiasa berzikir. Zikir ingat dalam hati kepada Allah, juga zikir dalam arti kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang patut kita sampaikan. Demikian teman-teman yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.